Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidiah Pramesti. Saya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya sebagai peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2022. Saya akan menjelaskan mengenai 3 materi, yaitu komunikasi publik pemerintah, pengelolaan media pemerintah, dan media relation pemerintah. Langsung saja ke materi pertama, yaitu komunikasi publik pemerintah. Memposisikan diri sebagai PR pemerintah, landasan hukum yang menaungi tentang komunikasi publik pemerintah tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan komunikasi publik. Instruksi yang tertuang ini ditujukan untuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Dalam tingkat pusat sendiri, tugas mengenai pengelolaan publik pemerintah dikelola secara langsung oleh Kominfo. Tujuannya dari komunikasi publik pemerintah sendiri adalah menyerap aspirasi publik, menyampaikan informasi serta kebijakan pemerintah, menjelaskan dan mendukung suatu keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, mempertahankan nilai-nilai dan mempromosikan perilaku yang bertanggung jawab kepada publik, dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan publik. Dalam perannya, komunikasi publik pemerintah memiliki peran untuk menyebarluaskan kepada publik narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah itu sendiri, serta menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Dalam problemnya, tentu saja komunikasi publik pemerintah memiliki problem yang seharusnya dapat diatasi, seperti carut-marut komunikasi publik pemerintah di tengah masa krisis, kegagalan masyarakat dalam menangkap isu yang akurat, terhambatnya implementasi kebijakan akibat kelemahan komunikasi publik, serta tidak adanya kanal tunggal informasi dalam publik. Mengatasi problem komunikasi publik pemerintah dalam masa krisis. Komunikasi publik di masa krisis yang perlu dikembangkan adalah komunikasi yang sifatnya akurat dan cepat, serta meminimalisir unsur rumor serta kesalahpahaman. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kemampuan dalam menyediakan informasi yang memadai dengan berpegang pada prinsip keterbukaan, kesegaran, dan konsistensi dan akurasi. Materi selanjutnya yaitu pengelolaan media pemerintah. Pentingnya media dalam pengelolaan pemerintah yaitu sebagai tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu implementasinya adalah Electronic Public Relations atau EPR, yaitu inisiatif public relation dalam menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya. Dalam lingkupnya, media pemerintah dibagi menjadi 2, yaitu media internal public internal dan media internal public eksternal. Selanjutnya adalah alasan pemerintah harus mengelola media sosial pemerintah. Alasan pertama yaitu media sosial didesain untuk menjaga dan meningkatkan reputasi lembaga serta menggali aspirasi publik. Alasan kedua, karena media sosial sendiri adalah media yang sangat interaktif. Humas harus dapat mengikuti ritme media sosial, berkomunikasi secara langsung, dan memberikan respon dengan segera. Alasan yang ketiga yaitu media sosial adalah dokumentasi online. Seorang humas harus mengetahui informasi apa yang patut dan tidak patut disampaikan kepada publik serta bagaimana menyampaikannya. Alasan keempat yaitu media sosial menjangkau publik yang luas sehingga diperlukan pemahaman dalam penyebaran informasinya dan cara berkomunikasi lintas budaya. Dalam hal manfaatnya, media sosial pemerintah memiliki 4 manfaat, yaitu mendorong efisiensi pemerintahan, memulihkan kepercayaan masyarakat yang turun, menghadapi perkembangan zaman, serta menjadi sarana komunikasi di masa krisis dan bencana alam.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan pedoman penggunaan media sosial yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial dalam instansi pemerintah. Materi ketiga atau materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu media relation pemerintah. Dalam sebuah lembaga maupun institusi pemerintahan, peran public relations sangat penting sebagai media penghubung komunikasi antara pemerintah dan publik. Media relation sendiri merupakan kegiatan yang menjalani hubungan atau relasi dengan media untuk menjalani kerjasama dan hubungan baik antara media dengan pemerintah. Terdapat beberapa aktivitas dari media relation seperti press conference, press tour, press briefing, press statement, press interview, press gathering, press visit, press information, press training and education, dan yang terakhir adalah press pitching. Prinsip media relation government PR. Simbiosis mutualisme, yaitu saling membutuhkan dan saling menguntungkan, di mana PR pemerintah butuh ruang publikasi dan media massa sendiri membutuhkan konten atau isi pemberitaan media. Untuk tugas government PR dengan media relation adalah berinteraksi dengan para jurnalis untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang, mengelola kontak dengan jurnalis di saat genting, mencari liputan media dan merespon permintaan wawancara atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis, dan yang terakhir adalah mengukur hasil, memonitor dan mengelola kontak antara organisasi dengan jurnalis.